Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Iqbal Fadilah. Kali ini saya akan membahas tugas pertemuan ketiga Jaringan Komputer Universitas Budi Luhur yang dimana saya akan melakukan menganalisa ya atau menganalisa TCP/IP dan OSI menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Oke, eh, tentu saja kita akan masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Oke, ini sudah saya sediakan. Dan sudah ada saya sediakan juga downloadan dari e-learning ya, lembar kerjanya seperti ini. Seperti biasa di sebelah kanan saya ada Cisco Packet Tracer-nya, lalu di sebelah kiri saya ada lembar aktivitas yang akan dilakukan. Oke, di sini ada dua part ya. Part pertama adalah examine HTTP web traffic, part kedua adalah display element of the TCP IP protocol suite. Oke. Nah, kita masuk ke part pertama. Nah, kita di part pertama ini ada dibagi menjadi tiga step ya. Yang step pertama adalah switch from real time to simulation mode. Terus kedua generate web HTTP traffic. Yang ketiga explore the contents of the HTTP packet. Oke, kita masuk ke step pertama yaitu switch from real time to simulation mode. Oke, kita switch dari real time ke simulation mode. Kita masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, kita bisa lihat di sini nih, pojok kanan bawah ada dua proses ya, yang dimana ada real time dan proses simulation mode. Nah, kita masuk ke simulation mode, kita switch dulu. Nah, ketika kita mengklik ini akan keluar panel simulasi ya, simulasi panelnya. Oke, nah di sini di simulation panel kita lihat ada beberapa panel ya. Ya, yang pertama adalah event list, ini berupa event apa saja yang jalan. Lalu di sini ada informasi button reset simulation dan textbox constant delay. Lalu di bawahnya display control dan di bawahnya adalah event list filter ya untuk visible events-nya apa saja yang harus ditampilkan. Oke, kita masuk ke step 1 poin B. Ini adalah karena HTTP sudah ready, kita klik edit filter. Visible event ya. Kita coba tampilkan semua ya, event-event apa saja yang ada. Kita klik aja show all atau show all di bagian bawah samping edit filter. Klik buttonnya, klik 2 kali. Nah, di sini muncul beberapa event ya, event listnya yang termasuk HTTP tadi ya. Oke. Lalu kita balikan kembali, tutup kembali ya. Nah, ketika kita tutup kembali dia kan posisinya di none. Nah, kita akan merubahnya ke HTTP saja. Caranya seperti apa? Kita menggunakan edit filter, lalu ke tab layout MSC atau MISC ya. Lalu kita klik HTTP dan kita close. Nah, yang tadinya none berubah jadi HTTP ya. Oke. Nah, selangkah step 1 sudah selesai ya, saya kira. Nah, nanti kita masuk ke step 2, generate web HTTP traffic. Oke. Di sini kita bisa lihat poin pertama adalah klik web client in the far left pane. Oke, kita klik web client. Nah, di sini sudah ada web client dan web server ya simulasinya. Kita klik dulu web client-nya. Nah, di panel web client ini ada beberapa tab ya. Nah, kita hanya diinstruksikan masuk ke tab desktop ya. Nah, desktop lalu kita cari dan klik web browser. Nah, ini dia sudah ketemu ya, web browser. Kita klik dan masukkan file URL-nya menjadi www.oc.local dan klik go ya. Oke, kita klik go, kita minimize dulu. Setelah klik go, lalu kita ke simulation panelnya dan di play control kita start ya atau play. Nah, kita sudah play. Nah, di sini kita bisa lihat bagian proses web client antara web client dan web server ini sudah mulai berjalan ya. Nah, ini sudah mulai berjalan. Web client mengirimkan electronic mail ke web server dan web server kembalikan electronic mailnya ya. Oke. Lalu kita masuk ke
step 3 ya. Step 3 yaitu adalah explore the contents of the HTTP packet. Oke. Kita di sini di poin A disuruh klik the first color square box under event list info. Oke, kita akan klik bagian teratas ya dari event listnya. Kita klik sekali. Nah, di sini akan keluar panel PDU ya untuk device web client. Nah, di dalam panel tersebut ada dua tab ya, tab layout. Yang pertama adalah OC model dan kedua adalah outbound PDU details ya. Di OC model ini ada dibagi menjadi dua layer ya, in layer dan out layer ya. Yang dimana ini adalah berupa informasi-informasi proses dari pengiriman dari web client ke web server dan web server ke web client ya. Oke. Kalau di outbound PDU detail ini adalah beberapa format, penjelasan format ya. Ada Ethernet 2, IP, TCP, lalu HTTP request. Oke. Lalu kita lihat di sebelah kiri di lembar aktivitasnya. Ensure the OC model tab selected under all layer client. Oke, kita lihat di OC model layar ke-7. Nah, layar ke-7 ini penjelasannya apa? Penjelasannya adalah ada HTTP client send HTTP request to server. Jadi HTTP kita klien akan mengirimkan mengirimkan request ke server ya, kalau seperti itu. Nah, di poin C klik the next layer 4. Nah, di layar 4 ini berupa isinya adalah TCP SRC port 1025 dan destination port 80. Ini SRC port 1025 adalah port client dan DST port 80 adalah port server ya. Oke. Dan masuk ke bagian D, next layer 3 should be highlighted destination IP. Nah, IP-nya ini ya. Di layar 3 itu berisi berupa IP client dan IP server ya, kalau bisa seperti itu. Kita bisa lihat di sini ya. Oke. Lalu kita masuk next layer information display di last layer. Oke, ini berupa informasi-informasi ya di bawah ini. Apa saja prosesnya ketika kita klik layar-layar tersebut ya. Lalu klik the outbound PDU details. Nah, di PDU details ini yang tadi saya jelaskan ada beberapa format ya, Ethernet 2, IP, TCP dan HTTP request. Oke. Dan kita klik the next color buat informasi info column layer, masuk ke poin G ya. Device programming. Nah, ini yang tadi ya prosesnya yang sudah kita klik di bagian event list pertama. Sorry, ini hilang ya, kita besarkan dulu. Oke, kita lihat rapikan dulu yang ini ya. Oke, nah di sini dapat kita lihat ya simulation panel yang tadi. Oke, ini kita close dulu. Lalu kita masuk ke outbound details display di ini. Saya kira di step 3 ini sudah clear ya. Part 1 step 3 sudah clear, kita close informationnya, lalu kita masuk ke part 2 yaitu display element of the TCP IP protocol suite. Step 1 view additional event. Nah, kita bisa ikuti instruksinya. Yang pertama adalah buka atau lihat semua event-event yang ada di sini ya. Kita buka di simulation panel ini kenapa saja. Nah, ketika kita klik show all atau menampilkan semua eventnya, di sini ada beberapa penjelasan apa saja yang digunakan ya, yaitu adalah DNS, ARP, TCP dan HTTP ya. Lebih seperti itu. Terus kita masuk ke klik di first DNA bagian C, di first DNA event the column. Nah, kita coba klik DNS paling pertama di bagian event di sini ya. Nah, kita klik ini. Nah, keluarlah panel PDU-nya. Dan di situ ada tab OC model dan outbound PDU details ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Terus kita bisa lihat di sini di layar 1 di OC model DNS pertama adalah in layernya yang berjalan ada di outlier ya. Outlier. Oke, kita
di outlier ini DNS client send ke DNS query, DNS client mengirimkan DNS query ke DNS server ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini query apa yang dikirimkan dari klien ke server, kita bisa lihat di outbound PDO details ya. Oke, query apa ya? Kita lihat di sini. Nah, nih. Query-nya adalah query www.oclocale. Jadi dia mengquery alamat web tersebut ya dari klien ke server ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian E ya. Poin E. Klik the last DNS info. Oke, kita akan klik DNS terakhir yang terproses ya. Nah, ini dia yang terakhir proses. Kita klik saja. Nah, di sini sudah muncul panelnya, ada sedikit perbedaan. Yang pertama adalah inbound PDO details-nya ya. Inbound PDO details-nya. Nah, ini tab layout-nya yang muncul bukan outbound, melainkan inbound. Nah, di OC tab layout juga yang bergerak adalah di inlayer, bukan di outlier ya, seperti yang tadi. Oke. Kita bisa lihat di sini informasi-informasinya ya. Oke. Penjelasannya adalah DNS client receiver ke DNS respond dan DNS menerima receiver DNS responnya ke resolver tapi address for the query domain ya. Kita close dulu saja. Terus masuk ke poin F. Find the first HTTP. Kita cari HTTP paling pertama ya. Nah, ini dia ketemu. Nah, di sini kita bisa lihat di panel PDO-nya ada dua, OC model dan outbound PDO details ya. Ada dua. Oke. Kita bisa instruksi dari sini menjelaskan bahwa highlight layer 4 di OC model. Nah, kita bisa tahu IP layer 4 itu di bagian HTTP client pertama berisi tentang apa saja. Itu adalah TCP yang tadi saya jelaskan, ada TCP client dan TCP server ya. TCP client 1025 dan port untuk server 80. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu masuk ke bagian G ya. Kita masuk ke G, klik last TCP ya. Kita klik last TCP mana kita bisa lihat di event list-nya, di simulation panel di event list. Lihat TCP yang paling terakhir. Oke, kita klik. Nah, ini dia. Udah muncul panelnya ya, panel PDO-nya. Ada OC model dan inbound model untuk tab-nya. Nah, di OC model ini ada proses yang berjalan ada di inlayer ya, bukan di outlier, di inlayer. Dan di bagian item keempatnya ini berisi tentang TCP yang seperti tadi ya, TCP client dan destination TCP port client dan port server ya. Nah, penjelasannya adalah the device receiver TCP ACK segment on the connection 192. Nah, ini device menerima TCP segmen dengan koneksi 192.168.111 on port 1025. Nah, ini di server ya. Jadi server menerima segmen IP-nya. Oke, yang dimana IP tersebut adalah 192.168.11 ya, dengan port 1025. Dan yang kedua adalah receive segment information the segment number. Nah, dia menerima segmen informasinya di sequence number 104 dan ACK number 273. And the data panjangnya adalah 20. The TCP segment has the expected per sequence number. Nah, ini bisa ya seperti tadi ya, per sequence number. Nah, 4 yang masih kita keempat, the device sets connection state to closed. Jadi prosesnya selesai di situ gitu loh. Jadi setelah itu server menerima dan mengolah datanya, lalu proses akan selesai. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke. Saya kira sudah tidak ada lagi di part 2 ini. Kurang lebih seperti itu penjelasannya ya. Kita cek the result. Oke. Nah, di sini komplit ya. Congratulations equal you completed the activity. Oke.
Berarti sudah selesai penjelasan bagaimana, melihat atau menganalisa TCP/IP dan OSI model menggunakan Cisco Packet Tracer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.